Di sini saya dan teman-teman akan membahas desain dan pengendalian organisasi. Saya Halimah Sadia Petrisawa, 230304010. Saya Muhammad Rabi Tatal Winaja, 026. Saya Muhammad Aziad, 005. Pengertian desain organisasi adalah proses pengaturan struktur, peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk menciptakan susunan kerja yang jelas, alur komunikasi yang baik, serta pembagian tugas yang optimal agar organisasi dapat berjalan dengan lancar. Tujuan desain organisasi: 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi. 3. Mendukung strategi bisnis. Ada yang tertinggal. 4. Mendorong inovasi dan kreativitas. 5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Struktur organisasi membagi organisasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mencapai tujuan bersama. Ini mengatur pembagian pekerjaan, hak, dan tanggung jawab anggota. Ada beberapa elemen penting, yaitu hierarki, tingkatkan dalam manajemen, departemen, pembagian unit kerja berdasarkan fungsi, posisi, jabatan, dan tanggung jawab anggota. 4. Sistem pelaporan, proses pelaporan kepada atasan. Jenis-jenis struktur organisasi. Struktur fungsional adalah salah satu bentuk desain organisasi yang paling umum digunakan. Dalam struktur fungsional, organisasi dibagi dalam unit-unit berdasarkan fungsi atau keahlian tertentu seperti pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Struktur divisional adalah bentuk desain organisasi di mana perusahaan dibagi ke dalam unit-unit atau divisi berdasarkan produk, wilayah geografis, atau pelanggan. Setiap divisi memiliki struktur fungsional sendiri, misalnya departemen pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain, dan bertanggung jawab langsung atas kinerja unitnya. Struktur matriks adalah bentuk desain organisasi yang menggabungkan dua struktur secara simultan. Biasanya struktur fungsional dan divisional. Dalam struktur ini, karyawan memiliki dua atasan, satu berdasarkan fungsi, misalnya manajer pemasaran, dan satu lagi berdasarkan proyek, produk, wilayah, atau lini bisnis. Faktor yang mempengaruhi desain organisasi. Yang pertama, tujuan dan strategi organisasi, menentukan arah dan prioritas organisasi, menentukan bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya, sehingga desain organisasi harus selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi desain organisasi yaitu ukuran dan kompleksitas organisasi. Ukuran organisasi dapat mempengaruhi struktur dan sistem yang digunakan. Organisasi yang besar dan kompleks memerlukan struktur dan sistem yang lebih formal dan terdokumentasi. Yang C, teknologi dan informasi. Teknologi dan sistem informasi dapat mempengaruhi desain organisasi dengan memungkinkan otomatisasi dan integrasi proses. Desain organisasi harus mempertimbangkan kemampuan teknologi dan sistem informasi yang digunakan. Yang D, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dapat mempengaruhi desain organisasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi. Desain organisasi harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan eksternal. Pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan dan hasil kerja organisasi sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Tujuan untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan agar organisasi tetap berada di jalur yang benar. Jenis-jenis pengendalian organisasi dalam kurung berdasar waktu. Jadi yang pertama, pengendalian pendahuluan dalam kurung feed forward control, berfokus pada pencegahan masalah yang sebelum terjadi. Yang kedua, pengendalian konkuren dalam kurung concurrent control,
Berfokus pada pemantauan proses saat sedang berlangsung. Yang ketiga, pengendalian umpan balik dalam kurung feedback control. Berfokus pada hasil setelah proses selesai untuk perbaikan di masa depan. Jenis-jenis pengendalian organisasi dalam kurung dasar fokus. Yang A, pengendalian strategis, berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi sehingga melibatkan pemantauan dan evaluasi strategi organisasi untuk memastikan bahwa strategi tersebut masih relevan dan efektif. Yang B, pengendalian operasional, berfokus pada pencapaian tujuan operasional organisasi. Pengendalian operasional melibatkan pemantauan dan evaluasi proses operasional organisasi untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, lanjutkan pertanyaan saya. Jenis pengendalian organisasi berdasar fokus. Berfokus pada pengelolaan keuangan organisasi. Pengendalian keuangan melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan organisasi untuk memastikan bahwa keuangan organisasi dikelola dengan efektif dan efisien. Sistem pengendalian, serangkaian proses dan struktur yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian organisasi penting karena pertama, meminimalkan potensi kerugian finansial, kedua, memastikan semua bagian organisasi, dan terakhir ketiga, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Karakteristik sistem pengendalian organisasi. Pertama, akurat. Pengukuran kinerja harus akurat dan andal karena akurasi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Kedua, tepat waktu. Informasi kinerja harus tersedia pada waktu yang tepat sehingga tindakan korektif dapat diambil sebelum masalah menjadi terlalu besar. Dan terakhir, ketiga, fleksibel. Sistem pengendalian yang efektif harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi internal. Sistem yang kaku akan menjadi usang dan tidak efektif. Indikator kinerja. Indikator kinerja organisasi atau IKO atau yang disebut juga Key Performance Indicators atau KPAS adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien satu organisasi atau unit di dalamnya mencapai tujuan-tujuannya. Jenis indikator kinerja berdasar pengukuran. Pertama, indikator efisiensi, mengukur seberapa efektif sumber daya digunakan untuk mencapai hasil. Kedua, indikator efektivitas, mengukur seberapa baik hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan. Ketiga, indikator kualitas, mengukur tingkat kualitas produk atau layanan. Dan terakhir, keempat, indikator produktivitas, mengukur output yang dihasilkan per unit input. Jenis indikator kinerja berdasarkan kategori umum. Pertama, indikator kinerja keuangan, ukuran untuk menilai kesehatan dan kinerja keuangan suatu organisasi. Adapun contohnya, pertama, laba bersih, kedua, margin laba kotor atau bersih, ketiga, return on investment, keempat, arus kas operasi, keempat, rasio, kelima, rasio likuiditas, misalnya current ratio, dan terakhir kelima, pendapatan per pelanggan. B. Indikator kinerja dan keuangan, ukuran untuk menilai kinerja suatu organisasi di luar aspek keuangan meliputi pangsa pasar, net promoter score, NPS, tingkat retensi karyawan, tingkat kerusakan produksi. Karakteristik indikator kinerja SMART. Pertama, spesifik, harus jelas dan terdefinisi dengan baik, tidak ambigu. Kedua, measurable, terukur, harus dapat diukur secara kuantitatif. Ketiga, achievable, dapat dicapai. Target yang ditetapkan harus realistis sehingga dapat dicapai dengan keadaan yang ada. Keempat, relevan, harus relevan dengan tujuan strategis organisasi dan tujuan individu atau tim yang menggunakannya. Terakhir, kelima, time bound, berbatas waktu, memiliki kerangka waktu yang jelas.
selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Implementasi dan evaluasi melibatkan semua pihak terkait, memiliki rencana jelas, memiliki sumber daya memadai, memeriksa performa organisasi, menentukan bidang yang perlu diperbaiki, melaksanakan tindakan korektif. Kesimpulan, merencanakan serta menjalankan susunan organisasi yang efektif itu vital untuk mewujudkan target yang diincar perusahaan. Dengan mencermati aspek internal dan eksternal, perusahaan bisa meracik sistem dan susunan yang menunjang peningkatan efisiensi, efektivitas, dan performa kerja. Implementasi serta evaluasi yang jitu pun memegang peranan penting agar perencanaan dan pengelolaan organisasi bisa berjalan optimal dan mencapai tujuan yang digariskan. Sekian presentasi dari kelompok kita. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.